Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erla Sari. Nomor BP saya 25.360021. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Laurentius, yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum sangat penting karena menghubungkan hukum dengan konteks sosial, budaya, dan perilaku manusia, membantu memahami hukum secara empiris sebagai alat kontrol sosial, memfasilitasi harmonisasi hukum formal dan adat, merancang kebijakan inklusif, serta mengungkap bagaimana hukum diinterpretasikan dan hayati di berbagai masyarakat, menjadikannya vital untuk penegakan hukum yang adil dan relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat utama antropologi hukum. Yang pertama, memahami hukum dan masyarakat, menjelaskan bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau social control dan menjaga keteraturan atau social order dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua, menyenergikan hukum formal dan adat, mengungkap kesenjangan antara hukum negara dan praktik lokal, membantu nilai-nilai budaya masyarakat atau hukum adat untuk menciptakan keharmonisan. Yang ketiga, merancang kebijakan inklusif, memberikan wawasan untuk membuat kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif karena mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan keanekaragaman masyarakat, seperti dalam konteks hak asasi manusia atau HAM yang berbeda interpretasi budaya. Yang keempat, yaitu memahami proses hukum, mempelajari bagaimana aturan hukum diciptakan, diubah, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh masyarakat secara empiris, bukan hanya dari teks hukum. Yang kelima, yaitu menganalisis perubahan dan adaptasi hukum, menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi atau berkonflik dengan perubahan sosial, serta bagaimana hukum Islam dan atau hukum lainnya bisa diselaraskan dengan budaya lokal atau akulturasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa penting dalam praktik, yaitu penegakan hukum efektif, memahami budaya lokal, membantu penegak hukum menerapkan hukum secara lebih efektif dan diterima masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan resolusi konflik, membantu memahami akar budaya konflik dan mencari solusi yang tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut. Baik, di sini saya akan menjelaskan memahami perilaku manusia, memberikan pemahaman komparatif tentang perilaku manusia terkait hukum baik di masyarakat sederhana maupun modern. Secara ringkas, antropologi hukum menjembatani kesenjangan antara teori hukum, normatif, dan realitas sosial, memastikan hukum relevan, adil, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan utama dari antropologi hukum. Data antropologi hukum akan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai ketertiban dari nilai ketentraman yang harus diserasikan sehingga menjadi kedamaian yang menjadi tujuan hukum. Dan saya akan menjelaskan manfaat antropologi. Ilmu antropologi membantu seseorang untuk bisa mempelajari pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di individu, bisa lebih memahami perilaku manusia, baik itu secara universal maupun pada suatu suku bangsa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan antropologi hukum, yaitu antropologi berasal dari bahasa Yunani, menggabungkan anthroporos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam konteks antropologi hukum, fokusnya adalah pada pemahaman hukum dalam berbagai masyarakat dengan pendekatan ilmiah. Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi, bukan dari kalangan sarjana hukum.
Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Shin-Heri Maine yang bertajuk The Ancient yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Secara umum, tema kajian antropologi hukum dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama, fase evolusionisme pada tahun 1861 sampai 1962. Kedua, fase fungsionalisme atau awal abad ke-20. Yang ketiga, fase pluralisme hukum tahun 1940 hingga sekarang. Tugas antropologi hukum. Di sini ada 2 tugas antropologi hukum. Yang pertama, pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus perselisihan. Dan kedua, menuliskan keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum dalam antropologi hukum. Jadi, manfaat antropologi hukum. Yang pertama, secara teoristis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern. Dan dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki, sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Dan dapat mengetahui suku bangsa masyarakat mana yang masih kuat atau fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Dapat mengetahui suku bangsa masyarakat mana yang memiliki norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Baik, sekian, terima kasih penjelasan tentang antropologi hukum dari saya, Khairul Ashari, nomor BP 25.036.0021. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.